Konten perdana bobo kalian selain short adalah merangkum chapter 1 manga agar lau semua yang penasaran langsung baca manga. Goals dari channel ini adalah menaikkan minat baca lau semua. Oleh karena itu, gue cuman merangkum chapter 1 agar lau semua bisa baca sisanya. Oke, tanpa basa-basi, inilah judul manganya. Kisah bermula dengan seorang pemuda yang sedang berhadapan dengan sang dewi. Si dewi berkata pada si pemuda bahwa dia akan diberikan kehidupan yang kedua. Kalau lau nanyain kenapa si pemuda itu mati, ya tanyain sama tukang cilok tadi. Makanya juga nggak dijelasin. Lanjut, si dewi yang baik hati tidak lupa memberikan wejangan pada si pemuda bahwa menjadikan streaming sebagai hobi itu tidak disarankan, karena hal-hal yang tidak dibayangkan oleh si pemuda akan terjadi. Singkat cerita, sekarang si pemuda sudah bersekolah dan dia sekarang sedang pulang menuju asramanya untuk si pemuda itu menjadikan streaming sebagai hobinya dan tidak menghiraukan peringatan sang dewi. Ya, jadi singkatnya mah si pemuda ini teh kayaknya mah metong di dunia aslinya dan dibangkitin sama si dewi buat lahir kembali di isekai, dan di isekai itu si pemuda itu bisa streaming, anehnya teh. Lanjut, pemuda itu menjalankan kesehariannya sebagai streamer dan dia juga menjuluki dirinya sendiri sebagai streamer. Si streamer ini sering bertanya jawab dengan penontonnya, dari mulai obrolan tentang party petualang hingga percintaan. Ya, tapi dikarenakan si streamer ini jomblo kayak lau semua, dia selalu naik darah kalau ngomongin topik percintaan. Tapi di luar itu, si streamer ini selalu memberikan opini miliknya dan sebisa mungkin membantu pendengar yang sedang kesusahan. Waktu pun berlalu, tempat berpindah ke sekolah yang sedang mengadakan tes sihir. Sihir yang tadinya dianggap spesial oleh si streamer kini menjadi biasa saja dikarenakan si streamer memiliki kekuatan yang tiada batasnya. Tapi dikarenakan si streamer ini berasal dari kalangan bawah, dia selalu diceng-cengin sama yang punya status lebih tinggi dari dia. Page pun berganti, kita diperkenalkan kepada seorang gadis bangsawan yang bernama Maria Atashi. Ya, Maria itu yang sedang meminta maaf kepada guru dikarenakan telat mengikuti kelas. Tapi guru tak mempermasalahkan itu dikarenakan guru mengerti kesibukan si Maria. Waktu pengetesan pun tiba, majulah seorang ikemen dengan percaya diri. Dia menembakkan sihir ke target yang sudah ditetapkan. Sihir pun tepat sasaran. Ya, dan kini bagian si streamer dengan sihir yang sama seperti si ikemen, si streamer merafalkan mantra dan berkata, "Fire." Gedung latihan yang seharusnya sudah dirapalkan mantra pelindung hancur seketika. Akan tetapi mengesampingkan kekuatan si streamer, para bangsawan yang tidak mengakui si streamer malah ngamuk ke si streamer. Tetapi tidak disangka, tidak diduga, Maria, seorang putri bangsawan, menghentikan mereka sambil menyentil batu yang langsung hancur seketika. Bangsawan-bangsawan itu pun langsung meminta maaf. Setelah itu sang putri Maria memuji sihir si streamer dan memberi saran kepada si streamer dengan kawainya. Kembali ke kehidupan sehari-harinya si streamer, ia menjelaskan bagaimana cara streaming bisa berjalan di isekai ini. Bahkan dia merakit PC-nya sendiri, dan itu pun buatannya sendiri. Dikarenakan si streamer mempunyai kekuatan tak terbatas, dia bisa streaming sepuasnya. Akan tetapi apabila orang biasa melakukan streaming seperti si streamer, mungkin orang biasa itu akan pingsan seketika. Terungkaplah nama si streamer adalah Kanata. Ketika si Kanata sedang menceritakan diskriminasi yang ia rasakan di sekolahnya, ia dikejutkan dengan notifikasi berwarna di chatnya. Seperti streaming pada umumnya, ada juga sistem donasi di isekai ini. Dan yang mengirim donasi itu adalah Putri Anonim. Chat berwarna itu berisi kekaguman sang Putri Anonim terhadap si Kanata yang bisa memberikan wejangan terhadap siapapun yang membutuhkan dan termasuk Putri Anonim itu. Dengan donasi yang berisi 10 keping koin emas, sang Putri Anonim mengungkapkan rasa sukanya terhadap si Kanata. Dan dengan polosnya si Kanata menjawab dengan perkataan seperti ini. Pastikan kalian tidak terkejut karena sosok asli Putri Anonim adalah Putri Maria, seorang bangsawan kelas atap. Maksudnya atas.
Putri Maria yang salting karena chatnya dijawab oleh si streamer yang tidak lain dan tidak bukan adalah si Kanata berguling-guling di kasurnya. Sampai-sampai Putri Maria berbicara sendiri betapa agungnya si streamer bagi dirinya, hingga ke titik dia menjilat handphonenya sendiri dan berkata, "Ya, Kanata yang belum menyadari bahaya dari cewek yandere masih dengan tenang menjalani hobinya sebagai streamer hingga saat ini." Chapter pertama tamat, sisanya terserah kalian. Ilmu yang bisa kita ambil dari chapter pertama manga ini adalah diskriminasi kepada orang yang kasta atau level ekonominya di bawah kita harus dihapuskan. Karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Tanpa memandang kasta, ras, dan agama, kita sebagai manusia seharusnya paham dan mengerti bahwa kita sebenarnya adalah sama. Dan jika ada yang berbeda, mungkin itu adalah hati yang kotor atau hati yang terbuka dan memandang semua manusia adalah setara. Sebagai tambahan, Indonesia tercipta oleh banyaknya ras, suku, dan agama. Oleh karena semua perbedaan itu terciptalah Bhinneka Tunggal Ika. Gua Boy Leo.